Kenapa sih kita harus berorganisasi? Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari bidang 1 menyampaikan keterkaitannya dengan program kerjanya. Yang pertama adalah penyampaian keterkaitan dengan fungsi dan peran serikat pekerja, yang dimana dalam hal peran dan fungsi ini kita sudah diatur dalam undang-undang, dan yang pengen kita sampaikan keterkaitannya dengan pengertian serikat pekerja menurut undang-undang, yaitu ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, yaitu serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak kepentingan pekerja dan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di sini kita selaku seorang yang ada di organisasi serikat pekerja dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawabnya sudah barang tentu sudah berdasar ataupun berlandas sesuai dengan aturan ataupun norma yang berlaku. Dalam kesempatan kali ini ingin kami sampaikan juga, di masa COVID-19 ini kita juga tetap bergerak, tetap berjalan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Nah, di sini ingin saya sampaikan juga keterkaitan dengan penguatan sumber daya manusia. Ingin kita sampaikan bahwasanya kami menjalankan tugas tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah keterkaitannya tentang kenapa sih kita harus berorganisasi. Ini ada 4 pilar ataupun 4 pokok poin penting yang memang sudah menjadi temuan kita yang memang mendasar sekali. Keterkaitannya kenapa sih kita harus berorganisasi, itu seringkali muncul dari kawan-kawan anggota yang secara nggak langsung belum paham betul keterkaitannya tentang serikat pekerja. Ini ada 4. Yang pertama, karena adanya hubungan ketenagakerjaan yang bersifat subordinat. Ini artinya ada hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan juga pemilik modal. Dan yang kedua adalah adanya kondisi ketidakadilan. Kondisi ketidakadilan ini boleh diartikan dalam hal hubungan industrial, itu seringkali terjadi ketidakadilan, yang dimana kita sebagai pekerja seringkali mendapatkan hal-hal yang sifatnya normatif namun malah tidak diberikan. Seperti contohnya adalah yang paling sering kita lihat dalam dunia ketenagakerjaan, itu ada hal di mana hak-hak normatif kita tidak terpenuhi. Contoh keterkaitannya dengan kenaikan upah, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan kenaikan upah dengan mengikuti keputusan dari pemerintah. Nah, hal yang seperti inilah yang membuat dari kita harus berorganisasi, yang dimana memang kita berorganisasi juga tadi sudah dijelaskan juga, sudah ada dasar dan landasannya, yaitu di undang-undang. Dan yang ketiga adalah kuatnya posisi pemilik modal dalam struktur masyarakat. Ini artinya ketika berbicara tentang pemilik modal, kita boleh dibilang berbanding terbalik. Kita sebagai pekerja tidak mempunyai kekuatan apapun, karena secara nggak langsung pemilik modal sangat luar biasa dari sisi kekuatan. Apalagi berbicara modal, ketika berbicara modal itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya memang secara nggak langsung bisa mengintimidasi kita ataupun lebih cenderung ke arah kesewenang-wenangan. Nah, disinilah salah satu pentingnya kita harus berorganisasi. Dan yang keempat,
yaitu adalah kita ada tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Artinya di sini ketika kita berorganisasi berarti ada hal yang dimana kita cita-citakan bersama. Dalam naungan wadah organisasi serikat pekerja, kita bisa mencapai cita-cita itu secara bersama-sama dengan tujuan sesuai dengan apa yang sudah tercantum di agenda-agenda program kerja di PUK-nya. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pertanyaan dasar yang sering muncul dari kawan-kawan anggota, kenapa sih kita harus berorganisasi, dan tadi sudah ada 4 ya. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitannya dengan fungsi serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, tentang serikat buruh, yaitu ada di pasal 4 ayat 1 yang berbunyi serikat pekerja, serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja, serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, buruh dan keluarganya. Ini penting sekali untuk kita sebagai seorang anggota serikat untuk memahami dengan baik agar kita memang sesuai dengan aturan yang ada. Terus di ayat kedua itu berbunyi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serikat pekerja, serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja, serikat buruh mempunyai fungsi. Itu yang pertama sebagai pihak pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Di sini keterkaitannya dengan sebagai pihak perjanjian kerjasama ataupun sering kita sebut pembuatan PKB, ini sangat penting. Peranan serikat pekerja di sini sangat penting karena salah satu tolak ukur dari pekerja dalam hal kesejahteraan bisa dilihat dari isi PKB-nya. Inilah salah satu peranan penting dari serikat pekerja. Dan yang selanjutnya adalah sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang selanjutnya sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Seterusnya sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja buruh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini penting juga, perlu kita garis bawahi keterkaitannya dengan pemogokan. Ini adalah salah satu fungsi dari serikat pekerja. Di sini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Keterkaitannya dengan pemogokan. Oleh karenanya peranan serikat pekerja sangat penting. Di sini keterkaitannya dengan pemogokan. Dan yang selanjutnya adalah sebagai wakil pekerja buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaannya. Ini yang masih jarang terjadi di lintas PUK, yang dimana untuk menguasai ataupun secara kepemilikan modal pekerja ikut terlibat di dalamnya ataupun memiliki modal di dalam perusahaan tersebut. Ini yang masih jarang terjadi, dan kita doakan bersama agar ke depan kita juga bisa mencapai hal tersebut.